Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli akan menjelaskan pengertian metabolisme karbohidrat. Metabolisme tubuh merupakan proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang Anda konsumsi menjadi energi. Metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat adalah proses pencernaan yang memecah karbohidrat untuk mendapatkan energi. Manusia memperoleh karbohidrat dari makanannya. Metabolisme karbohidrat mencakup penguraian, katabolisme, sintetis, anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam bentuk organisme. Bentuk karbohidrat, yaitu glukosa, akan diurai menjadi senyawa gula sederhana, yaitu monosakarida. Hasil akhir dari metabolisme karbohidrat adalah senyawa-senyawa gula dalam bentuk fruktosa, glukosa, monosakarida, dan manosa. Senyawa-senyawa ini kemudian akan diaborsi melalui dinding usus dan akan terbawa oleh hati oleh darah. Oleh karena perannya yang sangat penting, fungsi dari metabolisme diantaranya yaitu penghasil energi. Karbohidrat tersusun atas penyusun utama glukosa dan adalah sumber energi utama bagi tubuh, khususnya bagi otak dan mata. Pada 1 gram glukosa akan mendapat kalori dengan jumlah 4,1 hingga pengaruhnya terhadap kekuatan tubuh sangat besar. Maka dari itu, tak heran bila banyak dikatakan seseorang yang kekurangan karbohidrat akan kekurangan tenaga. Pembentukan senyawa yang lain. Karbohidrat adalah penyusun senyawa yang lain seperti asam lemak. Penyusun gen. Tak banyak diketahui bahwa karbohidrat adalah salah satu penyusun gen yang berada di dalam inti sel. Gen adalah suatu sel yang berfungsi sebagai pewaris sifat dari induk kepada anak mereka, sehingga perannya sangat penting. Gen adalah suatu sel yang tersusun atas 2 karbohidrat dengan jumlah C sebanyak 5, yaitu RNA dan DNA. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk. Bentuk karbohidrat terpenting adalah glukosa. Glukosa ini merupakan suatu senyawa gula sederhana atau monosakarida. Ini dipahami terdapat di setiap makhluk hidup untuk proses metabolisme. Glukosa dan bentuk karbohidrat lainnya memiliki tempatnya masing-masing di dalam proses metabolik antar spesies. Contohnya, tanaman menyimpan energi dengan membentuk karbohidrat dari karbon dioksida dan air melalui fotosintesis, biasanya dalam bentuk pati atau lipid. Tanaman lalu dimakan oleh binatang dan jamur sebagai bahan bakarnya respirasi seluler. Oksidasi pada 1 gram karbohidrat menghasilkan energi sebesar 4 kilokalori, sementara dari lipid 9 kilokalori. Energi dari metabolisme, contohnya berupa oksidasi glukosa ini, biasanya disimpan sementara di sel-sel tubuh dalam bentuk adenosina trifosfat. Metabolisme pada makhluk hidup dengan respirasi aerob menguraikan glukosa dengan oksigen untuk menghasilkan energi, dan hasil sampingnya karbon dioksida dan air. Bentuk karbohidrat memiliki rumus kimia CnH2nOn. Rumus kimia glukosa adalah C6H12ON. Setiap molekul monosakarida bisa membentuk senyawa disakarida, contohnya sukrosa ataupun senyawa polisakarida yang lebih panjang, yaitu pati dan selulosa. Lanjut ke penggolongan karbohidrat. Berdasarkan strukturnya, karbohidrat dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu monosakarida. Monosakarida atau gula sederhana kebanyakan ditemukan pada buah-buahan dan madu. Mereka dapat mengandung 3 hingga 9 atom karbon. Dikutip dari situs Kementerian Pendudukan dan Kebudayaan Kemendikbud, monosakarida dapat dikelompokkan berdasarkan letak gugus karbonilnya. Contoh monosakarida yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kedua, disakarida. Disakarida tersusun dari 2 molekul monosakarida yang jenisnya sama atau berbeda.
Disakarida terjadi dengan penggabungan dua molekul monosakarida dengan pelepasan air. Contoh dari disakarida ini yaitu sukrosa, laktosa, dan maltosa. Ketiga, polisakarida. Polisakarida merupakan molekul besar dan lebih kompleks. Polisakarida mempunyai massa sangat besar dan tidak larut dalam air. Contoh polisakarida yaitu amilum, glikogen, dan selulosa. Next, proses pencernaan karbohidrat. Pada gambar, menjelaskan tentang proses pencernaan karbohidrat di dalam tubuh, yang diawali oleh makanan, kemudian dikunyah oleh mulut, yang kemudian bercampur dengan air liur, enzim tialin, lalu suatu amilase yang disekresikan oleh kelenjar parotis dalam mulut, kemudian dihidrolisis patinya. 7. Merubah pati menjadi maltosa, lalu pindah ke lambung, yang kemudian aktivitas tialin dari air liur dihambat oleh zat asam yang disekresikan oleh lambung. Kemudian phthalin merupakan enzim amilase yang tidak aktif saat pH medium turun di bawah 4.0. Lanjut ke usus 12 jari. Lanjut ke makanan, kemudian bercampur dengan getah pankreas dalam usus 12 jari. Jika pati belum pecah, akan dicerna oleh amilase yang diperoleh dari sekresi pankreas. Kemudian akan mengalami dua proses, yaitu yang pertama masuk ke dalam aliran darah, atau yang kedua dirubah menjadi glikogen jika di hati terdapat kelebihan glukosa. Metabolisme karbohidrat mencakup penguraian atau katabolisme, sintesis atau anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa gula sederhana yaitu monosakarida. Saat makanan dicerna dalam tubuh, karbohidrat akan melalui proses hidrolisis yaitu proses penguraian menggunakan bantuan air. Pencernaan karbohidrat tersebut terjadi dengan cara mengurai senyawa kompleks polisakarida menjadi senyawa sederhana monosakarida. Glikolisis. Glikolisis adalah proses pemecahan glukosa menjadi dua molekul asam pirufat. Pada jalur ini dihasilkan energi berupa ATP dan NADH. Glikolisis terjadi di sitoplasma sel. Fungsi glikolisis adalah untuk menghasilkan prekursor metabolisme dan ATP serta NADH dari glukosa. Glikolisis harus diregulasi agar sel tidak mubazir energi. Terdapat 4 reaksi yang menjadi checkpoint regulasi glikolisis. 1. Heksokinase diinhibisi oleh akumulasi GLU6P. Kedua, fosfofruktokinase diinhibisi oleh akumulasi ATP dan diaktifasi oleh akumulasi AMP. 3. Konversi G3P menjadi 1,3 bifosfoglycerat dibatasi oleh NAD+. 4. Enzim pirufat kinase diinhibisi oleh akumulasi ATP. Saat sel kekurangan energi, akumulasi ADP menumpuk atau fruktosamin 1,6 bifosfat menumpuk. Enzim ini akan kembali aktif dan glikolisis berjalan kembali. Glikolisis merupakan lintasan utama penggunaan glukosa. Pada akhirnya, glukosa akan menjadi pirufat. Pada pirufat, 1. Metabolisme anaerob sama dengan energi plus laktat. Yang kedua, pada metabolisme aerob membentuk energi melalui siklus Krebs dengan perantaraan asetil CoA. Untuk reaksi glikolisis dapat dilihat pada slide. 2. Glikogenesis. Glikogenesis diartikan sebagai proses pembentukan glikogen dari glukosa yang selanjutnya akan disimpan dalam otot maupun hati. Karena glikogen adalah suatu bentuk karbohidrat yang disimpan dalam tubuh yang sama dengan amilum dari tumbuhan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang glikogenesis. Glikogenesis otot disimpan di sirkuit plasma dalam bentuk butiran-butiran. Sedangkan glikogen hati mempertahankan kadar glukosa. Berikut alur glikogenesis. Dimulai dari glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, lalu menjadi glukosa 1-fosfat atau fosfoglukomutase,
menjadi UDP glukosa, lalu menjadi 1,4 glikosil unit atau glikogen sintetase, dan yang terakhir menjadi glikogen. Selanjutnya, glikogenolisis diatur oleh dua hormon yaitu glukagon dan epinefrin. Glukagon dikeluarkan dari pankreas sebagai respon kadar gula yang rendah. Epinefrin sebagai respon terhadap stres, misalnya pada organ yang berat. Kedua hormon bertindak atas enzim glikogen fosforilase untuk merangsang memulai glikogenolisis dan menghambat sintetase glikogen atau glikogenesis berhenti. Tahapan metabolisme karbohidrat yang ketiga yaitu glikogenolisis. Proses glikogenolisis adalah suatu proses pemecahan glikogen yang terjadi melalui jalan yang berbeda, yang tergantung dari proses apa yang memengaruhinya. Molekul glikogen dapat menjadi lebih kecil atau bahkan lebih besar. Namun, sangat jarang apabila molekul tersebut dapat dipecah dengan sempurna. Berikut proses pemecahan glikogen. Dalam glikogenolisis, glikogen yang tersimpan dalam hati dan otot pertama dikonversi menjadi glukosa 1-fosfat dan kemudian menjadi glukosa 6-fosfat. Lalu, proses yang terjadi dimulai dengan molekul glukosa serta akan diakhiri dengan terbentuknya asam laktat. Reaksi yang berlangsung dibedakan menjadi dua fase, yaitu pada fase pertama, glukosa akan diubah menjadi trifosfat melalui proses fosforilase. Sedangkan untuk fase kedua akan dimulai melalui proses oksidasi triosafosfat sampai terbentuknya asam laktat. Kedua fase ini berbeda pada aspek energi yang berkaitan dengan reaksi pada kedua fase tersebut. Baiklah, di sini saya Rindi Amelia akan melanjutkan penjelasan tentang tahapan metabolisme karbohidrat yang keempat, yaitu gluconeogenesis, merupakan suatu lintasan metabolisme yang dapat dimanfaatkan tubuh untuk menjaga kadar glukosa dalam darah tetap seimbang selain dengan glikogenolisis. Proses gluconeogenesis dapat terjadi apabila terdapat sumber energi dari karbohidrat sudah tidak lagi tersedia, sehingga tubuh akan menggunakan lemak sebagai sumber energinya. Apabila lemak di dalam tubuh juga sudah tidak tersedia, maka proses pemecahan protein akan terjadi. Dapat diartikan bahwa gluconeogenesis merupakan suatu lintasan metabolisme yang dapat dimanfaatkan tubuh untuk menjaga kadar glukosa dalam darah tetap seimbang selain dengan cara glikogenolisis. Proses yang terjadi pada gluconeogenesis atau pembentukan gula baru, yaitu asam laktat, akan diubah kembali menjadi glukosa melalui rangkaian reaksi. Karena pada dasarnya, gluconeogenesis tersebut merupakan proses sintesis glukosa yang berasal dari senyawa-senyawa selain karbohidrat, seperti asam laktat serta beberapa asam amino. Berikut adalah bagan gluconeogenesis. Asam laktat akan berubah menjadi asam pirufat menjadi glukosa 6P yang akan berubah bentuk menjadi glikogen dan glukosa. Pembantuannya dari ada gliserol, asam amino, lalu dirubah menjadi dihidroksiaseton dan asam oksaloasetat. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.